Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasakan hawa dingin merayapi tulang saat berada di dekat kematian? Bayangkan aroma kapur barus berpadu dengan pandan, bukan menenangkan, justru mencekam. Di lembar kelam, kita menolami kisah Imam, pemuda yang mewarisi tugas memandikan jenazah. Sebuah amanah yang membawanya ke gerbang misteri dan ketegangan. Malam ini, kita akan mengungkap rahasia di balik kematian seorang pengusaha kaya yang penuh dosa. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan menguji iman dan keberanian kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Aroma kapur barus dan bunga pandan yang lembut menguar di udara, menenangkan suasana di sebuah rumah sederhana di sudut desa. Air jernih mengalir pelan dari gayung di tangan Pak Yusuf, membasuh dengan hikmat jasad seorang nenek yang telah berpulang. Dalam demak di sisinya, Imam, cucunya yang berusia 19 tahun, memerhatikan setiap gerakan dengan saksama, menimba ilmu dari sang kakek. "Ingat, Imam," bisik Pak Yusuf di tengah keheningan. Suaranya tenang dan penuh wibawa. "Seria, siraman air ini bukan hanya untuk membersihkan, tapi untuk melepaskan. Kita melepaskan semua urusan dunia yang mungkin masih melekat pada dirinya, agar ia bisa menghadap Sang Pencipta dalam keadaan suci dan ringan." Imam mengangguk paham. Sudah hampir setahun ia belajar di bawah bimbingan kakeknya, seorang pemandi jenazah yang dihormati di seluruh penjuru desa. Baginya, Pak Yusuf bukan hanya seorang kakek, tetapi juga seorang guru kehidupan. Caranya memperlakukan mereka yang telah tiada dengan penuh hormat dan kelembutan adalah pelajaran yang tak ternilai. Prosesi untuk Nenek Siti almarhumah berjalan lancar dan penuh ketenangan. Wajah sang nenek yang semula menampakkan sisa-sisa sakit, kini terlihat damai setelah disucikan, seolah tersenyum dalam tidurnya yang abadi. Sore itu, setelah semua tugas selesai dan mereka berjalan pulang, Pak Yusuf berhenti sejenak di bawah pohon kelapa yang melambai-lambai. Ia menatap cucunya dengan sorot mata yang teduh. "Imam," ujarnya pelan, "kakek sudah tua, tenaga kakek tidak sekuat dulu lagi." Imam menatap kakeknya. Firasatnya mulai tidak enak. "Kakek rasa sudah tiba waktunya bagi kakek untuk beristirahat. Pengetahuan kakek sudah kakek wariskan padamu. Kakek percaya kau bisa mengemban amanah ini dengan baik," lanjut Pak Yusuf. "Maksud kakek akan berhenti?" tanya Imam. Ada nada cemas dalam suaranya. Pak Yusuf tersenyum. "Tugas kita tidak pernah benar-benar berhenti, tapi mungkin ini saatnya bagi kakek untuk lebih banyak berzikir di surau. Kakek akan mengambil satu tugas terakhir lagi. Setelah itu, amanah ini sepenuhnya ada di pundakmu." Hati Imam terasa berat, namun ia tahu hari ini akan datang. Ia mengangguk hormat. "Saya akan menjaga amanah ini dengan nyawa saya, kek." Suasana haru itu pecah ketika ponsel tua milik Pak Yusuf berdering nyaring. Sebuah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Pak Yusuf mengangkatnya, dan raut wajahnya yang tenang sedikit berubah saat mendengar suara di seberang telepon. Baik, saya mengerti," kata Pak Yusuf singkat sebelum menutup panggilan. "Siapa, kek?" tanya Imam penasaran. "Panggilan tugas," jawab Pak Yusuf sambil menghela napas pelan. "Dari keluarga Tuan Hartono." Imam terdiam. Nama itu sangat terkenal di daerah mereka. Tuan Hartono adalah seorang pengusaha properti yang luar biasa kaya, namun tinggal menyendiri di rumahnya yang paling besar di atas bukit. Rumor tentangnya beredar luas. Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat kikir, sombong, dan hubungannya dengan keluarga serta para pekerjanya sangat buruk. "Tuan Hartono meninggal?" tanya Imam ragu. "Baru saja, sore tadi mereka meminta kita untuk datang malam ini juga," kata Pak Yusuf. Pandangannya lurus ke depan. Suasana damai yang mereka rasakan sepulang dari rumah Nenek Siti seolah menguap begitu saja. Ada hawa yang berbeda saat mendengar nama itu, sebuah firasat yang sulit dijelaskan. "Bukankah beliau orang yang kurang disukai warga, kek?" Imam memberanikan diri bertanya. Pak Yusuf menoleh pada cucunya. Tatapannya lembut namun tegas, seolah memberikan pelajaran terakhir yang paling penting. Di hadapan Sang Pencipta,
semua riwayat duniawi itu selesai, Imam, katanya dengan mantap. Tugas kita hanya satu, menghormati dan menyempurnakan perjalanan terakhirnya. Siapapun dia. Imam menendak, meresapi kata-kata kakeknya. Ia tahu ini akan menjadi malam yang panjang, malam terakhir tugas sang kakek. Sekaligus ujian pertama bagi dirinya untuk menghadapi sesuatu yang ia rasa akan jauh berbeda dari biasanya. Ia tahu ini akan menjadi malam yang panjang, malam terakhir tugas sang kakek. Sekaligus ujian pertama bagi dirinya untuk menghadapi sesuatu yang ia rasa akan jauh berbeda dari biasanya. Dan firasat Imam terbukti benar saat mereka tiba di depan gerbang besi yang menjulang tinggi milik Tuan Hartono. Berbeda dengan suasana hangat dan penuh kekeluargaan di rumah Nenek Siti tadi siang. Di sini suasananya dingin dan sunyi. Rumah itu luar biasa besar, megah, namun terasa kosong dan tidak bernyawa. Seolah bangunan itu sendiri sedang berduka dalam kesepian. Tak ada suara tangis atau lantunan ayat suci, hanya keheningan yang menekan. Mereka disambut bukan oleh anggota keluarga yang berduka, melainkan oleh seorang pria berjas yang memperkenalkan diri sebagai asisten pribadi almarhum. Wajahnya kaku dan sikapnya dingin. Keluarga sedang tidak bisa diganggu, katanya dengan nada datar. Silakan langsung laksanakan tugas kalian. Semua sudah disiapkan. Di dalam, perasaan ganjil semakin mencengkeram hati Imam. Mereka diantar menuju sebuah kamar mandi yang lebih mirip seperti ruangan spa di hotel mewah. Dinding dan lantainya terbuat dari pualam kelabu yang memantulkan bayangan mereka, membuat ruangan terasa 2 kali lebih besar dan lebih dingin. Di tengah ruangan, di atas sebuah balai batu yang juga terbuat dari pualam, jasad Tuan Hartono telah terbaring, ditutupi selembar kain sutra yang mahal. Pak Yusuf menghela napas, mencoba mengusir hawa negatif di ruangan itu. Mari kita mulai, Cu, katanya lembut. Lebih untuk menenangkan cucunya daripada dirinya sendiri. Mereka memulai ritualnya. Pak Yusuf melantunkan doa-doa pembuka dengan suaranya yang khas, mencoba menghadirkan suasana sakral di dalam ruangan yang terasa steril itu. Namun, keanehan mulai terasa saat siraman air pertama dari gayung Pak Yusuf menyentuh kain sutra itu. Suhu ruangan seakan turun beberapa derajat. Uap napas mereka mulai terlihat di udara Imam bergedik. Namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya karena ruangan ber-AC dan lantai pualam yang dingin. Pak Yusuf melanjutkan tugasnya dengan tenang. Meskipun hatinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia merasakan duka yang amat dalam di ruangan ini. Bukan duka orang yang ditinggalkan, melainkan duka pekat dari arwah yang belum rela pergi. Tibalah saatnya untuk menyucikan bagian wajah. Ini adalah momen yang paling personal dalam keseluruhan ritual. Pak Yusuf memberi isyarat pada Imam untuk mendekat dan memegang lampu sorot agar penerangan lebih jelas. Dengan gerakan yang penuh hormat, Pak Yusuf menyingkap kain penutup wajah almarhum. Wajah Tuan Hartono tampak kaku, garis-garis keangkuhan dan kekerasan hati masih terukir jelas di sana, bahkan setelah nyawanya tiada. Ya Allah, ampunilah segala dosanya, sucikanlah ia dari segala kesalahannya, bisik Pak Yusuf sambil menyiramkan air suci dengan perlahan ke dahi jenazah. Air itu mengalir turun, membasahi pelipis, mata, dan pipinya. Tepat saat tetesan air terakhir melewati kelopak matanya yang tertutup rapat, kejadian itu terjadi. Mata Tuan Hartono terbelalak, bukan gerakan perlahan atau kejang otot biasa. Kelopak matanya tersentak, terbuka dengan cepat dan tiba-tiba, menampakkan sepasang bola mata yang tidak kosong atau berkabut. Mata itu hidup dengan penderitaan yang tak terperikan, dengan kengerian, dan dengan permohonan yang menjerit. Tampes dan tatapan yang membakar itu terkunci lurus, menusuk langsung ke dalam mata Pak Yusuf. Astigfirullah. Imam terpekik ngeri. Ia tersandung ke belakang, menjatuhkan gayung kosong di tangannya dengan bunyi kelang yang memekakkan telinga di dalam ruangan yang sunyi itu. Wajahnya pucat pasi. Jantung Pak Yusuf serasa berhenti berdetak sepersekian detik. 50 tahun ia mengabdi, ribuan jasad telah ia sucikan. Namun, belum pernah sekalipun ia menyaksikan hal
Seperti tubuhnya membeku, namun pikirannya yang telah terlatih oleh iman dan pengalaman segera mengambil alih. Sama mendadaknya seperti saat terbuka, mata itu kembali terpejam rapat. Wajah Tuan Hartono kembali menjadi topeng kematian, yang seolah tidak ada apapun yang terjadi. Hening. Yang tersisa hanyalah bunyi gayung yang masih berputar di lantai pualam dan napas. Imam yang torenggengga penuh ketakutan. Pak Yusuf menatap wajah yang kini kembali damai itu. Namun dalam hatinya ia tahu, ini bukanlah pertanda baik. Ini adalah sebuah pesan, sebuah permintaan tolong dari jiwa yang tersiksa di alam sana. Dan malam terakhirnya sebagai pemandi jenazah baru saja berubah menjadi sebuah tugas yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Dan malam terakhirnya sebagai pemandi jenazah baru saja berubah menjadi sebuah tugas yang jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Tugas berat itu menuntut ketenangan di tengah badai kepanikan yang melanda cucunya. Tenang, Imam, istighfar, kata Pak Yusuf dengan suara yang sengaja ia buat tegas namun menenangkan. Ia memungut gayung yang jatuh dan meletakkan tangannya yang hangat di bahu Imam yang gemetar. Bacalah ayat kursi dalam hatimu. Apapun yang terjadi, tugas kita kepada almarhum harus kita selesaikan dengan sempurna. Perintah kakeknya yang penuh wibawa itu berhasil menarik Imam kembali dari jurang ketakutan. Ia mengangguk kaku. Matanya tak berani lagi menatap langsung ke arah jenazah. Mereka menyelesaikan sisa ritual dalam keheningan yang mencekam. Setiap suara gemericik air kini terdengar seperti bisikan. Setiap bayangan di sudut ruangan pualam itu seolah bergerak saat mereka tidak melihat. Setelah kain kafan terakhir terpasang dengan rapi, mereka mulai membereskan peralatan. Ruangan itu terasa sedikit lebih hangat. Namun hawa kesedihan yang pekat masih terasa di udara. Itu bukan kejang otot kan, Kek? Tanya Imam lirih, akhirnya memberanikan diri bersuara. Pak Yusuf menggeleng pelan. Tatapannya serius. Bukan, Cuk. Kakek melihat langsung ke dalam matanya. Itu adalah jiwa yang gelisah. Jiwa yang terperangkap, yang tidak bisa pergi dengan tenang karena sebuah beban. Ia menatap cucunya. Keputusannya sudah bulat. Ini memang tugas terakhir kakek. Tapi kakek tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Sebelum fajar menyingsing, kita harus mencari tahu apa yang menahan arwah Tuan Hartono. Kita harus membantunya menemukan kedamaian. Tapi bagaimana caranya, Kek? Imam masih terdengar cemas. Keluarganya saja tidak peduli. Sebaiknya kita pergi dari sini. Rasa takut itu wajar, sahut Pak Yusuf lembut. Tapi meninggalkan jiwa yang sedang meminta pertolongan adalah sebuah kelalaian. Kakek butuh bantuanmu, Imam. Anggap ini bagian dari pelajaranmu. Langkah pertama mereka adalah mencoba berbicara dengan keluarga. Namun, mereka kembali dihadang oleh si asisten berwajah dingin itu di lorong utama. Tugas Anda sudah selesai, Pak Yusuf, katanya sambil menyodorkan sebuah amplop tebal. Ini upah Anda. Keluarga tidak ingin membahas apapun mengenai almarhum. Saat Pak Yusuf hendak membuka mulut untuk menjelaskan, sebuah pintu kayu jati yang besar dan berat di ujung lorong pintu ruang kerja Tuan Hartono yang tadinya tertutup rapat, tiba-tiba berderit dan terbuka perlahan dengan sendirinya. Hawa dingin yang menusuk seketika mengalir keluar dari ruangan gelap itu. Hanya angin, gumam si asisten dengan gugup. Matanya melirik cemas ke arah pintu. Namun, bukan hanya itu. Tepat saat pintu terbuka, sebuah bingkai foto yang tergantung di dinding di antara mereka dan pintu itu tiba-tiba jatuh ke lantai pualam dengan bunyi perak yang mengejutkan. Kacanya pecah berkeping-keping. Si asisten terlonjak kaget. Pak Yusuf dan Imam saling berpandangan. Mereka tahu ini bukan sekadar angin. Ini adalah petunjuk. Pak Yusuf membungkuk dan memungut foto yang sudah terlepas dari bingkainya. Foto itu sudah kusam, menunjukkan Tuan Hartono di masa mudanya. Tersenyum lebar sambil merangkul seorang pemuda lain yang wajahnya sangat mirip dengannya. Ini, tanya Pak Yusuf sambil menunjukkan foto itu pada si asisten. Pria itu tampak ragu dan tidak nyaman. Itu adiknya, Tuan Ardi, jawabnya ketus.
Mereka sudah lama sekali putus hubungan. Sebelum Pak Yusuf sempat bertanya lebih lanjut, si asisten sudah bergegas mengantar mereka ke pintu keluar. Seolah ingin mereka sepat-sepat enyah dari rumah itu, kini mereka berdiri di luar gerbang besi yang menjulang. Di bawah langit malam yang berbintang, hening, ketakutan di hati Imam perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang bercampur iba. Jadi, arwahnya gelisah karena adiknya, kek? Tanyanya. Pak Yusuf menatap foto kusam di tangannya, lalu memandang kembali ke arah rumah besar yang gelap dan sunyi itu. Kakek tidak tahu pasti, cu, jawabnya. Tapi kakek rasa jawaban yang kita cari tidak ada di dalam rumah ini. Jawaban itu ada di luar sana, tersembunyi di masa lalunya yang telah ia coba lupakan. Misi mereka kini telah berubah. Untuk menenangkan yang telah tiada, mereka harus mengungkap rahasia di antara mereka yang masih hidup. Kakek rasa jawaban yang kita cari tidak ada di dalam rumah ini. Jawaban itu ada di luar sana, tersembunyi di masa lalunya yang telah ia coba lupakan. Dan pencarian jawaban di masa lalu itu mereka mulai dengan satu-satunya cara yang mereka tahu. 2. Berbekal sebotol air mineral untuk berwudu, kakek dan cucu itu duduk bersila di atas rerumputan di luar gerbang yang dingin, menggelar tahlilan singkat. Sebuah doa tulus yang mereka harapkan bisa menenangkan jiwa yang tersiksa di dalam sana. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin khusyuk doa mereka, semakin gelisah suasana di dalam rumah. Lampu-lampu di jendela lantai 2 mulai berkedip-kedip tak beraturan. Angin yang tadinya tenang, kini menderu dari arah rumah, membawa suara seperti rintihan panjang yang penuh penderitaan. Doa mereka tidak menenangkan, justru seolah membuat arwah itu semakin panik, semakin putus asa untuk dimengerti. Kelelahan, Pak Yusuf menyandarkan punggungnya pada pilar gerbang dan memejamkan mata sejenak. Saat itulah, sebuah gambaran melintas di benaknya dengan begitu jelas, seolah ia sedang menonton sebuah film lama. Ia kembali berada di ruangan pualam yang dingin. Jasad Tuan Hartono kembali membuka mata, menatapnya. Namun kali ini, setetes air mata bening mengalir dari sudut matanya, membasahi pipi yang kaku. Kemudian, adegan berganti. Ia melihat Tuan Hartono yang jauh lebih muda, berdiri dengan wajah penuh amarah di sebuah ruangan kerja tua. Di hadap sang adik, Ardi, memohon dengan wajah pucat. Tuan Hartono dengan kasar merobek selembar surat di depan wajah adiknya. Samar-samar, Pak Yusuf mendengar gema kata-kata yang penuh emosi. "Bukan hakmu lagi, warisan ini milikku. Pergi." Pak Yusuf tersentak bangun, napasnya terengah. "Kakek tidak apa-apa?" tanya Imam cemas. "Warisan," gumam Pak Yusuf. "Ini semua karena sengketa warisan." Dia merasa bersalah pada adiknya. Kini dengan petunjuk yang lebih jelas, Pak Yusuf tahu ia harus mencoba berbicara dengan mereka yang masih hidup. Dengan keberanian yang tersisa, ia kembali mengetuk pintu utama. Kali ini, yang muncul adalah seorang pemuda berwajah angkuh yang ia duga adalah Dani, putra tunggal Tuan Hartono. Pak Yusuf mencoba menjelaskan dengan hati-hati tentang kegelisahan arwah ayahnya, tentang penglihatannya, dan tentang kemungkinan adanya urusan yang belum selesai dengan Tuan Ardi. Respon Dani begitu dingin dan menusuk. "Omong kosong," desisnya. "Paman Ardi itu hanya benalu. Ayah saya sudah benar mengusirnya dulu. Saya tidak peduli dengan arwah atau takhayul murahan semacam itu. Urusan saya hanya dengan surat wasiat yang sah. Sekarang, jangan ganggu keluarga kami lagi." Pintu dibanting dengan keras di depan wajah mereka. Jailan Band, pintu keadilan dari pihak keluarga, telah tertutup rapat. Keduanya kembali ke gerbang dengan langkah gontai. Harapan mereka pupus. Fajar tinggal beberapa jam lagi, dan mereka telah gagal. "Mungkin ini di luar kemampuan kita, kek," ucap Imam dengan nada pasrah. "Mungkin kita memang harus menyerah." Pak Yusuf terduduk lesu di bangku batu. Inikah akhir dari pengabdiannya selama puluhan tahun? Pensiun dengan meninggalkan sebuah jiwa yang terperangkap dalam penyesalan abadi. Perasaan gagal yang pahit menjalari hatinya saat ia hendak mengiyakan ucapan cucunya,
Matanya tanpa sengaja menatap ke arah rumah besar itu sekali lagi. Pandangannya terpaku pada satu jendela di lantai 2. Jendela ruang kerja yang pintunya tadi terbuka sendiri. Hanya di jendela itu lampu masih menyala temaram. Sebuah firasat kuat, sebuah dorongan nekat, tiba-tiba muncul di benaknya. Arwah itu telah menunjukkan fotonya. Arwah itu telah memberinya penglihatan. Arwah itu telah membuka pintu ruang kerja itu. Itu bukan gangguan acak, itu adalah penunjuk jalan. Pak Yusuf berdiri. Wajahnya yang semula lesu, kini berubah menjadi tegang dan penuh tekad. "Imam," katanya dengan suara bergetar, "kakek harus masuk kembali ke dalam sana." Imam terbelalak. "Masuk? Tapi untuk apa, kek? Kita akan diusir lagi." "Bukan sebagai tamu," sahut Pak Yusuf. Matanya menatap tajam ke arah jendela yang menyala itu. "Kakek harus masuk ke ruang kerja itu. Kakek tidak tahu apa yang akan kakek temukan. Tapi kakek yakin arwah itu sedang menuntun kita. Ini adalah pilihan terakhir kita. Pilihan yang sangat berisiko. Jika ketahuan, reputasinya sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya akan hancur seketika. Ia akan dianggap pencuri atau orang tua lancang di malam terakhir pengabdiannya." Namun, bayangan, mata yang memohon dan tetesan air mata di wajah jenazah itu kembali terlintas. Ia tidak punya pilihan lain. Ini adalah pilihan terakhir kita, dan pilihan terakhir itu tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk rasa takut. Dengan tekad yang membara, Pak Yusuf menoleh pada cucunya. "Imam, kau tunggu di sini. Jaga-jaga jika ada yang datang. Beri kakek isyarat jika keadaan tidak aman." Imam mengangguk cepat, wajahnya tegang namun matanya menunjukkan kepercayaan penuh. "Hati-hati, kek." Pak Yusuf tidak menuju pintu depan. Ia menyusuri sisi gelap rumah, mengikuti instingnya atau mungkin tarikan gaib yang menuntunnya. Sebuah jendela di bagian belakang rumah yang sedikit terbuka, seolah sengaja ditinggalkan untuknya. Tanpa ragu, ia memanjat masuk ke dalam keheningan rumah yang terasa memekakkan. Ia berjalan lurus menuju ruang kerja yang tadi pintunya terbuka. Udara di dalamnya terasa paling dingin, paling pekat dengan aroma penyesalan. Ruangan itu penuh dengan buku-buku tebal, piala penghargaan, dan simbol-simbol kesuksesan duniawi. Namun terasa sangat sunyi dan menyedihkan. Pak Yusuf tidak tahu apa yang ia cari. Ia hanya membiarkan hatinya menuntunnya. Pandangannya langsung tertuju pada sebuah meja tulis tua dari kayu jati yang tampak paling sering digunakan. Ia mendekatinya. Jemarinya menyusuri permukaan kayu yang dingin. Ia mencoba membuka sebuah laci, terkunci. Namun, anehnya, sebuah kunci kecil yang sudah berkarat tergeletak begitu saja di atas meja, tepat di samping laci itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia memasukkan kunci dan memutarnya. Laci itu terbuka. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kompartemen rahasia. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membukanya. Terbaring 2 lembar dokumen yang telah menguning karena waktu. Dokumen pertama adalah surat wasiat versi awal, yang di dalamnya tertulis dengan jelas bahwa separuh dari harta warisan Tuan Hartono adalah hak adiknya, Ardi. Dokumen kedua adalah yang membuat napas Pak Yusuf tercekat. Sepucuk surat yang ditulis tangan ditujukan untuk Ardi, namun tidak pernah terkirim. Pak Yusuf mulai membaca tulisan tangan yang sedikit berantakan itu. "Dik, Ardi, saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tiada. Aku menulis ini bukan untuk membela diri, tapi untuk mengakui dosaku. Malam itu, saat aku merobek surat perjanjian kita, keserakahan telah membutakan hatiku. Aku mendapatkan semua harta, Dik, tapi aku kehilangan satu-satunya hal yang paling berharga. Saudaraku, rumah ini besar, tapi terasa seperti penjara. Hidupku kosong. Maafkan aku, maafkan kesombongan kakakmu ini." Pak Yusuf melipat surat itu dengan hati-hati. Inilah sumber dari semua kegelisahan itu. Inilah cerita jiwa yang terperangkap dalam penyesalan. Saat ia mengambil surat dan wasiat asli itu, ia merasakan hawa dingin di ruangan itu sedikit berkurang, seolah ada secercah harapan yang muncul. Ia bergegas keluar dan menemui Imam. "Kita harus menemukan Tuan Ardi. Sekarang juga," katanya Dengen. "Nada mendesek,
mereka berhasil mendapatkan alamat Tuan Ardi dari seorang penjaga keamanan tua di pos depan yang sudah bekerja puluhan tahun di sana. Mereka pun memacu motor tua mereka, membelah sisa malam dalam sebuah misi penebusan dosa orang lain. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah desa kecil yang jauh dari kemewahan, di mana rame-rama sangat sederhana dan jalanan masih berupa tanah. Tepat saat semburat fajar pertama mulai mewarnai langit timur, mereka tiba di depan sebuah rumah kayu kecil yang sangat bersahaja. Mereka mengetuk pintu. Seorang pria tua kurus dengan wajah yang lelah namun penuh kebaikan membuka pintu. Itu adalah Ardi. Wajahnya sangat mirip dengan foto masa mudanya. Hanya saja kini dipenuhi guratan penderitaan. Ia terkejut mendengar nama kakaknya disebut setelah puluhan tahun. Dengan suara yang lembut dan penuh hormat, Pak Yusuf menjelaskan bahwa kakaknya telah meninggal dengan penyesalan yang mendalam dan menitipkan sesuatu untuknya. Ia menyerahkan surat dan wasiat itu. Tuan Ardi membacanya di bawah cahaya lampu teras yang temaram. Tangannya gemetar, bahunya mulai bergetar. Air mata yang telah ia tahan selama puluhan tahun akhirnya tumpah, membasahi wajahnya yang keriput. Itu bukan tangis bahagia karena harta, tapi tangis lega karena sebuah pengakuan. Tangis pilu atas tahan-tahan yang hilang. Saya sudah lama memaafkannya, Pak. Isaknya lirih. Saya hanya ingin mendengar dia mengakuinya. Sempik padanya, jika Bapak bisa sampaikan bahwa adiknya memaafkannya dengan tulus. Tepat saat kata memaafkannya dengan tulus terucap dari bibir Tuan Ardi. Sesuatu yang ajaib terjadi. Puluhan kilometer dari sana, di dalam rumah besar yang sunyi, si asisten yang sedang berjaga di dekat jenazah tiba-tiba merasakan seluruh hawa dingin yang menekan di rumah itu sirna dalam sekejap. Udara kembali hangat. Aroma melati yang dibawa Pak Yusuf tadi kini menguar lembut memenuhi ruangan. Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi tenang dan damai luar biasa. Pak Yusuf dan Imam yang berada di teras rumah Tuan Ardi juga merasakannya. Beban berat di pundak mereka seakan terangkat. Mereka saling bertatapan. Sebuah senyuman lega terukir di wajah mereka. Misi mustahil mereka telah berhasil. Saat matahari terbit sepenuhnya, menyinari dunia dengan cahaya baru yang bersih. Tugas terakhir Pak Yusuf akhirnya benar-benar selesai. Bukan dengan menaklukkan horor, tapi dengan menjadi perantara bagi pengampunan. Saat matahari terbit sepenuhnya, menyinari dunia dengan cahaya baru yang bersih. Tugas terakhir Pak Yusuf akhirnya benar-benar selesai. Bukan dengan menaklukkan horor, tapi dengan menjadi perantara bagi pengampunan. Dan pengampunan itu membawa kedamaian yang terasa hingga ke jasad yang terbujur kaku. Ketika mereka kembali ke rumah megah itu, suasananya telah berubah total. Hawa dingin yang menekan telah sirna, digantikan oleh kehangatan mentari pagi yang masuk melalui jendela-jendela besar. Rumah itu tidak lagi terasa angker, hanya sunyi. Saat mereka melakukan persiapan akhir sebelum jenazah dibawa untuk disalatkan, Pak Yusuf menatap wajah Tuan Hartono untuk terakhir kalinya. Garis-garis penderitaan dan keangkuhan di wajah itu telah hilang, digantikan oleh ekspresi yang luar biasa tenang, seolah ada senyum tipis yang terukir di bibirnya yang kaku. Kedamaian itu begitu nyata hingga Dani, sang anak, yang berdiri kaku di ambang pintu, menatap jasad ayahnya dengan ekspresi bingung dan takjub. Prosesi pemakaman berjalan lancar. Di antara kerumunan pelayat yang tidak terlalu ramai, tampak Tuan Ardi berdiri di kejauhan bersama keluarganya. Matanya yang sembab bertemu pandang sejenak dengan Dani, keponakannya. Tidak ada kata yang terucap, namun di dalam tatapan itu ada awal dari sesuatu yang baru, benih rekonsiliasi yang ditanam dari sebuah penyesalan di ambang kematian. Beberapa minggu kemudian, Pak Yusuf duduk di kursi goyang kesayangannya di teras depan rumah, menatap laut yang berkilauan di kejauhan. Sudah resmi pensiun. Imam, yang kini terlihat lebih dewasa dan mantap, dengan teliti membersihkan dan merapikan peralatan pemandian jenazah, warisan dari kakeknya. Setelah selesai, Imam menghampiri kakeknya, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di lantai, di dekat kaki kakeknya, seperti yang sering ia lakukan sejak kecil.
katanya setelah hening sejenak. Malam itu, aku belajar banyak. Jadi, tugas kita bukan hanya soal memandikan ya, Pak Yusuf tersenyum, tatapannya bijaksana. Ia menepuk pelan pundak cucunya. Tugas kita yang paling berat bukanlah menghadapi yang telah tiada, Imam, tapi menghadapi urusan mereka yang belum selesai di antara yang hidup, jawabnya. Jasad itu hanya sebuah rumah, tapi jiwa yang gelisah adalah penghuninya yang tak bisa menemukan jalan keluar. Terkadang, doa yang paling tulus pun tidak akan cukup jika masih ada pintu maaf yang terkunci rapat di dunia. Ia berhenti sejenak, membiarkan cucunya meresapi kata-katanya. Ingatlah selalu, Imam, kita adalah jembatan terakhir, sebuah jembatan antara penyesalan dan pengampunan, antara dunia dan akhirat. Menjadi jembatan itu adalah kehormatan terbesar kita. Imam menatap kakeknya, lalu menatap kedua telapak tangannya sendiri. Ia kini mengerti, tugas yang diembannya bukanlah sekadar sebuah profesi, melainkan sebuah tanggung jawab spiritual yang agung. Ia tidak hanya mewarisi sebuah keahlian, tetapi juga sebuah kebijaksanaan. Malam itu, di penghujung pengabdiannya, Pak Yusuf tidak hanya memandikan satu jenazah, ia telah menyucikan dua keluarga dari belenggu kepahitan masa lalu dan mewariskan sebuah pelajaran abadi bahwa kedamaian sejati bagi mereka yang telah mati seringkali harus diperjuangkan oleh welas asih dan keberanian dari mereka yang masih hidup. Dan di teras rumah yang sederhana itu, di bawah langit senja yang damai, sebuah warisan telah sempurna diturunkan. Selesai. Itulah kisah Imam dan tugas terakhir sang kakek. Bagaimana menurut Anda? Apakah arwah yang gelisah bisa ditenangkan oleh pengampunan? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan jangan lupa like serta share video ini jika Anda menyukainya. Sampai jumpa di kisah misteri selanjutnya hanya di Lembar Kelam.